bagi remaja. Oke. Nah, gimana ya Bu? Kan banyak ya remaja saat ini dia tuh kayak makan makanan yang nggak sehat. Contohnya tuh kayak junk food. Terus kayak banyak atau kayak remaja perempuan itu sering makan seblak. Iya. Nah, kayak gitu gimana Bu? Sebenarnya itu harusnya bisa dikurangi karena apa? Makanan-makanan yang mengandung T5 itu ya perasa, terus pemanis buatan, terus pengenyal, terus pewarna, satu lagi apa ya? Oh ya, ada 5P itu harusnya dihindari atau minimal diminimalisir konsumsinya karena nanti efeknya untuk kedepannya bisa mempengaruhi yang pertama penurunan daya tahan tubuh. Penurunan daya tahan tubuh itu bisa karena pemanis atau perasa itu merangsang pada tonsil. Tonsil itu ngarani wong Jawa adalah amandel, sehingga amandelnya mudah sekali membesar atau meradang, sehingga gampang sekali misalkan kena cuaca yang dingin atau minum es atau kecapean itu mudah sekali kena serangan panas atau demam. Itu disebabkan karena ada peradangan di tonsil. Itu untuk yang dari P5. Kemudian lagi untuk wanita remaja harusnya mengurangi yang unsur teh. Teh itu karena akan menurunkan kadar HB, sehingga biasanya kalau anak-anak remaja di usia 13 ke atas yang sudah pernah menstruasi atau yang sudah menstruasi itu penurunan kadar hemoglobin, sehingga kadang-kadang mudah pusing karena anemi, hemoglobinnya di bawah 10 itu mudah pusing sehingga sulit sekali untuk konsentrasi kalau belajar. Lagi untuk kedepannya usia misalkan menginjak masa menikah, misalkan di atas 20 tahun, kalau HB rendah itu akan mempengaruhi ketika dia nanti hamil, prosentase untuk kemungkinan pada kehamilannya menjadikan aneminya itu tinggi sekali, dan kalau anemi nanti akan mempengaruhi kelahiran bayinya untuk kedepannya bisa stunting. Kan kita saat ini programnya pemerintah adalah menurunkan stunting untuk mendapatkan generasi emas di tahun 2045. Baik Bu. Terus kalau tadi kan makanan junk food kan harus dihindari ya. Nah, terus makanan-makanan apa yang harus dikonsumsi buat remaja-remaja ini biar mereka tuh tumbuh kembangnya tuh stabil gitu? Oh iya, makanya kalau bisa itu minta dibekali oleh ibunya nggih. Nanti komposisinya itu ada unsur karbohidratnya berupa nasi, ada unsur lauknya bisa dari daging atau ikan laut, dan sayuran hijau nggih, sayuran hijau juga buah. Kalau bisa ada unsur-unsur seperti itu. Dan sekali lagi junk food atau lebih kerennya sekarang biasanya mie ya yang sering dikonsumsi anak-anak itu sangat dikurangi harusnya. Gitu. Terus kalau makanan-makanan tadi kan bisa mengurangi konsentrasi saat belajar. Yeah. Nah, itu gimana Bu biar mereka tuh tetap stabil belajarnya gitu? Yeah. Kenapa kok tidak konsentrasi? Itu karena daya tahan tubuhnya tadi ya. Daya tahan tubuhnya karena mungkin pengaruh anemi itu kekurangan hemoglobin itu asupan oksigen yang dibawa ke seluruh tubuh itu kan kurang, sehingga mudah sekali ngantuk, mudah sekali istilahnya gampang capek lah kalau misalkan konsentrasi itu capek ya. Seperti itu harus misalkan banyak minum air putih saat-saat boleh kan waktu pembelajaran bahwa minum air putih ya. Ketika seperti itu untuk meningkatkan energinya bisa minum air putih saat pembelajaran. Air putih saja loh nggih, enggak usah ngemil. Nanti kalau ngemil jadi lainnya pengen gitu. Di sekolah kan juga kayak disuruh bawa bekal kan Bu biar kayak mengurangi makanan-makanan di kantin gitu. Beberapa siswa ya mungkin tuh dia tuh mengalami obesitas. Memang harus diterapkan pola hidup sehat ya, terutama makannya. Makannya harus sesuai atau proporsional, tidak boleh sering ngemil yang terlalu berlebihan. Setelah itu tidak ada geraknya, sehingga itu tadi penumpukan lemak, sehingga jadi obesitas itu tadi. Harus banyak
gerak tubuh juga nggih, untuk minimalisir penumpukan lemak. Ya. Terus Kak, suplemen atau vitamin yang buat remaja yang bagus itu apa saja? Sebenarnya dari remaja itu sebenarnya tidak usah pakai suplemen, tidak apa-apa, tetapi kandungan nutrisi yang dimakan cukup baik. Tapi untuk wanita, untuk remaja putri yang sudah menstruasi itu bisa minum tablet tambah darah selama seminggu. Waktu mens itu bisa ditambah 1 minggu lagi setelah menstruasi untuk mengembalikan kadar hemoglobin yang larut ketika dia menstruasi. Kalau menstruasi baiknya remaja itu matur ke ibunya biar dibelikan sendiri dari rumah, tidak tergantung dari pembelian di sekolah. Perbedaan kebutuhan gizi antara remaja laki-laki sama perempuan itu bedanya apa? Kalau remaja laki-laki itu kan lebih banyak untuk aktivitas nih. Kalau remaja putri kan dipersiapkan ketika dia menstruasi, itu peluruan hemoglobinnya itu kan banyak, sehingga sebenarnya apa ya, jumlahnya nutrisi sama laki-laki sama perempuan itu memang lebih banyak laki-laki. Bagaimanapun untuk bertumbuh itu lebih banyak laki-laki, tapi kandungan tablet tambah darah itu lebih banyak pada remaja perempuan karena dia harus menstruasi. Kayak gitu ya Bu Jaya. Terus kan banyak kan Kak, remaja laki-laki maupun perempuan, mereka tuh sering banget tidur larut malam. Terus Kak, kalau nggak gitu tuh Itu kegiatannya apa? Nge-game. Harusnya kan minimal kebutuhan tidur pada anak-anak itu adalah 8 jam sehari semalam ya. 24 jam itu minimal 8 jam. Coba dihitung sendiri, kalau mungkin mulai tidurnya jam 12 malam, nanti kan kalau 8 jam harus bangun jam berapa? Belum nanti kalau dia kan sekolahnya pulangnya sore. Makanya setidaknya tidur itu minimal jam 10 harus sudah mulai tidur. Nanti kan jam 5 sudah bangun untuk persiapan sekolah toh. Bisa ditambah lagi nanti ketika sudah pulang sekolah. Kalau di sekolah Mbak Sarah ada kesempatan isoma? Ada. Isoma 1 jam apa setengah jam? 1 jam. Berarti Ada. bisa tidur? Enggak bisa, Bu. Nggak Soalnya bisa. tuh pasti buat makan siang gitu. Terus Sama habis itu ngobrol. udah pelajaran lagi. Kan 1 jam lama Mbak, bisa tidur kalau memang kebiasaan tidur bisa di tempat yang duduk saja kan bisa tidur. Tapi kayak gitu nggak bisa Nggak tidur, bisa. Bu. Remaja itu perlu nggak Bu kayak minum vitamin yang baik buat tulang gitu? Penting. Buat tulang, Ya. senyampang nutrisi yang masuk di tubuhnya itu sudah komposisional nggih. Sudah tadi ada unsur karbohidrat, protein itu dari minimal telur nggih, minimal telur, ikan laut, daging sapi dan sebagainya. Terus ada unsur susu, misalnya susu sebetulnya tidak perlu kandungan kalsium. Senyampang, kita yakin bahwa nutrisi yang masuk itu adalah baik. Oh gitu. Terus kayak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pola makannya remaja itu apa saja Bu? Biasanya anak-anak sempit sekali makan sayur toh. Iya. Nah, itu pembiasaan yang tidak baik itu ya. Dan Sering mulai kali. sekarang diusahakan untuk komposisi makannya diatur yang baik ya. Dan kurangi yang tadi junk food gitu. Ada pesan-pesan buat remaja-remaja buat SMP SMA gitu gimana Bu? Pesan untuk siapa? Remaja-remaja saat Oh, ini iya. gitu. Untuk remaja-remaja laki-laki terutama nggih, penjenengan itu nanti adalah sebagai kepala rumah tangga atau sebagai pemimpin, penjenengan harus kuat. Bagaimana dengan nutrisinya penjenengan harus dijaga mulai sekarang, karena apabila nanti di usia 30 sudah mulai sakit-sakitan karena nutrisinya tidak baik mulai dari sekarang, nanti penjenengan sendiri akan menanggung akibatnya. Dan untuk yang cewek, karena nanti penjenengan adalah melahirkan calon-calon generasi penerus bangsa yang diharapkan adalah baik, maka harus juga mempersiapkannya mulai dari remaja sekarang ini. Ketika menstruasi, minum tablet tambah darah dan kurangi makanan-makanan yang tadi saya sebutkan adalah 5P. Begitu sudah Bu. Sudah. Ya terima kasih ya Ibu. Sama-sama, semoga bermanfaat dan Iya. semoga Mbak Zahra jadi pelopor dari teman-teman untuk kebiasaan hidup yang Iya Bu. baik. Siap Bu. Oke. Ya. Makasih ya sudah Oke. menonton podcast dari saya hari ini bersama beliau. Oke. Dan sekian, terima kasih.
Hai lo, ada yang masih sering makan makanan yang mengandung P5 dan makan makanan junk food? Jangan ya dek ya, seperti yang dikatakan beliau tadi, makanan tersebut tidak baik untuk tumbuh kembang remaja. Seharusnya kita mengonsumsi makanan sehat yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral, serat, dan air yang cukup. Jangan lupa buat remaja perempuan yang sedang menstruasi harus meminum tablet tambah darah untuk mengembalikan kadar hemoglobin yang berkurang selama masa menstruasi dan untuk mencegah anemia. Seperti kata pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita agar bisa melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat. See you next time. Dadah.